Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan dari kisi-kisi soal-soal penilaian akhir semester ganjil atau PAS ganjil ya. Di sini dikhususkan untuk yang kelas 8. Di kelas 8 ini tidak semua materi semester 1 yang akan kita pakai. Di sini hanya akan kita bahas tentang 3 materi saja. Yang pertama yaitu relasi dan fungsi. Untuk materi kedua adalah persamaan garis lurus. Nanti yang ketiga adalah tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk soal dari PS ini sebenarnya ada sekitar 30 soal. Cuman di sini saya bahas ada sekitar 23 soal. Jadi saya pilih soal-soal yang memang benar-benar berbeda. Nah, kita mulai dari yang paling awal ya. Di sini yang awal kita mulai dari relasi dan fungsi. Di soal nomor 1 di situ ada suatu diagram panah seperti ini dari himpunan H ke himpunan P. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan relasi yang berlaku atau yang tepat dari H ke P. Nah, di sini sudah ada jawabannya 2 kali dari. Kita cek kenapa sih harus 2 kali dari. Nah, jadi untuk menentukan relasi yang berlaku pada suatu diagram panah, kita tinggal urutkan dari ke kiri ke kanan itu hubungan yang berlaku apa. Seperti kalau kita lihat sini ya. Di sini angka 2 dipasangkan ke 1. 4 dipasangkan ke 2. Nah, kalau kita perhatikan 6 dipasangkan ke 3. Yang di kiri ini seluruhnya merupakan 2 kali dari yang di kanan atau yang di 7. Nah, makanya mengapa jawabannya adalah 2 kali dari karena semua yang di kiri merupakan 2 kali dari bilangan yang di kanan. Makanya dia dipasangkan dengan bagian yang memiliki nilai 2 kalinya. Jadi kan 1 ini kan 2 kalinya menjadi 2. 2 kalinya menjadi 4. 3 2 kalinya menjadi 6 seperti itu. Sehingga untuk yang soal nomor 1 caranya atau hasilnya adalah 2 kali dari seperti itu. Soal berikutnya. Nah, di sini diberikan suatu diagram panah dari himpunan P ke himpunan H. Nah, pertanyaannya adalah himpunan yang menunjukkan range. Nah, dari relasi P ke H di atas range itu nama lainnya adalah apa? Daerah hasil. Daerah hasil itu kita pilih dari bagian H. Nah, memilihnya bagaimana adalah memilih bagian dari H yang menjadi tujuan dari panah. Nah, tujuan panah ini mengarah ke 2, ke 4, ke 6, dan ke 8. Nah, maka 2, 4, 6, dan 8 tersebut menjadi range dari relasi P ke H. Sehingga jawabannya kita pakai kurung-kurung awal, kemudian kita isikan 2, 4, 6, dan 8 ini adalah jawaban dari range relasi P ke H seperti itu. Di soal nomor 3 masih dengan diagram yang sama ya, diagram panah yang sama, cuman pertanyaannya berbeda lagi, yaitu kita menentukan domain. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu adalah kalau dari diagram panah asal dari panahnya. Nah, panah ini berasal dari P menuju ke H. Artinya P tersebut merupakan domain sehingga domainnya adalah P. Domain jawabannya adalah P atau boleh kalian jabarkan juga. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ada 3 himpunan yang berlaku ya. Ada domain, kodomain, dan range. Tadi range sudah kita hitung ya, atau kita tentukan, domain juga sudah. Nah, gimana kalau misalkan pertanyaan adalah kodomain? Kalau misalkan domain itu adalah daerah asal, kodomain ini adalah daerah tujuan, dari tujuan panahnya. Panahnya ini dari P menuju ke H, maka seluruh anggota H inilah yang disebut sebagai kodomain. Sehingga jawabannya kodomain adalah H. Misalkan ditanyakan kodomain ya, jadi jawabannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8 seperti ini ya. Jadi cukup mudah kalau misalkan ada pertanyaan berkaitan dengan range, domain maupun kodomain. Di soal berikutnya yang nomor 4 di sini diberikan 2 himpunan. Ada himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Pertanyaannya ada relasi dari A ke B dinyatakan dengan pasangan seperti ini. 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6, dan seterusnya ini. Tentukan domain range dari relasi A ke B tersebut. Nah, kita ingat lagi, kodomain itu adalah daerah tujuannya, ya, daerah tujuan.
Nah, relasi ini disebutkan dari A ke B, artinya dari A menuju ke B. Maka B itu menjadi apa? Kodomain. Sehingga kalau kita jabarkan kodomainnya apa saja, jadinya ya jawabannya B semua yang ada di B. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, bagaimana dengan range? Kalau kita menentukan range, maka kita pilih daerah atau bagian yang berada pada kodomain dan menjadi tujuan dari pasangan tersebut. Jadi kita lihat bagian belakangnya saja. Jadi ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jadi 2, 4, 6, 8, dan 10 inilah yang menjadi range atau anggota dari range-nya. Jadi kalau kalian diberikan pasangan berurut seperti ini, yang depan ini akan melambangkan bagian dari domain. Yang belakang ini merupakan bagian dari kodomain, atau langsung saja kita sebut sebagai range, karena dia menjadi tujuan dari relasinya. Seperti itu. Berikutnya masih tentang relasi di sini ya. Nah, di sini diberikan suatu diagram panah dari R menuju ke S. Tentukan relasi yang tepat dari himpunan R yang ada di kiri ke himpunan S. Di sini ada beberapa pilihan jawaban ya. Nah, kalau kita lihat 2 ini dipasangkan dengan 6, dipasangkan dengan 12, dipasangkan dengan 18. Nah, kalau kita perhatikan 18, 12, 6 ini kan merupakan kelipatan dari angka 2 ya. Nah, kalau 3, dia dipasangkan ke 3, 6, 9, 12, dan 15, dan 18. Nah, ke beberapa bilangan ini juga merupakan kelipatan dari 3. Nah, kalau 5, dia hanya dipasangkan ke 15. Nah, karena memang kelipatan 5 hanya bisa ke 15. Kalau 7 tidak dipasangkan sama sekali karena di sini tidak ada yang kelipatan 7. 11 juga tidak dipasangkan karena tidak ada yang kelipatan 11. 13 juga tidak dipasangkan karena memang tidak ada yang kelipatan 13. Nah, kalau seperti ini, jawabannya bukan kelipatan dari. Yang kelipatan itu kan yang sebelah kanannya kan ya. Tapi kita bacanya dari kiri ke kanan. Nah, sehingga kita jawabnya bukan kelipatan dari, tapi faktor dari atau bilangan yang bisa membagi. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi, dapat atau bisa ya. Dapat atau bisa membagi habis. Nah, jadi kalau kita baca gitu ya. 2 itu bisa membagi 6. Membagi secara habis. Artinya membagi habis itu tidak bersisa. Misalkan kayak kalau 5 dibagi 2 itu kan masih bersisa 1 kan ya. Tapi kalau 6 dibagi 2 kan tidak ada sisanya sama sekali. Itu disebut sebagai dapat membagi. Nah, 2 juga bisa membagi 12. 18. Makanya 2 dipasangkan ke 6, 12, dan 18. Makanya kita jawabnya bukan kelipatan dari, tapi faktor dari. Karena semua yang di kiri bisa membagi pasangannya yang di kanan, seperti itu. Jadi nanti bisa dibedakan mana sih kelipatan dari, mana sih faktor dari. Kalau kelipatan dari ini panahnya harus dibalik dari S menuju ke R. Jadi kalau misalkan 6 ke 2. Jadi 6 itu kan kelipatan dari 2 kan, karena 2 dikali 3 menjadi 6, seperti itu. Jadi kalau panahnya ini dari S menuju R, maka kita menjawabnya adalah kelipatan dari, seperti itu. Nah, berikutnya di nomor 6 kita sudah masuk ke bagian fungsi ya. Di sini kita ditanyakan tentukan manakah dari ABCD ini yang bukan merupakan fungsi. Jadi kalau dia berupa diagram panah, kamu menentukan dia termasuk fungsi atau bukan. Jawabannya gampangnya itu kita tinggal lihat di bagian kiri saja. Jadi di bagian domain ini. Nah, dia akan menjadi suatu fungsi kalau misalkan setiap yang ada di domain yang ABCD ini ataupun ABC ini semuanya memiliki pasangan atau memiliki panah. Dan panahnya wajib cuma satu saja. Misalkan ini kan panahnya cuma satu, yang di B juga cuma satu. C juga punya satu panah saja, D juga cuma punya satu panah. Artinya A ke B ini merupakan fungsi. Nah, ini pun juga sama karena ini kan masing-masing punya satu panah saja. Yang B pun juga sama. Nah, ini masing-masing juga punya satu panah walaupun dia menuju ke angka yang sama. Boleh-boleh saja. Yang jadi patokan adalah bagian kiri saja atau asal panahnya. Jadi semua yang di kiri ini harus memiliki panah dan panahnya wajib cuma satu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, makanya jawabannya yang D nih. Kenapa dia bukan fungsi? Karena ini ada bagian satu, bagian yang tidak memiliki
panah atau tidak memiliki pasangan. Nah, itu tidak boleh. Atau mungkin bahkan nanti kalau misalkan ada yang beberapa bagian itu panahnya ada lebih dari satu. Misalkan C ini ada satu panah lagi menuju ke dua, nah itu nggak boleh. Jadi dia harus memiliki panah dan panahnya wajib cuman satu. Patokannya hanya yang sebelah kiri. Makanya ini jawabannya yang bukan fungsi adalah yang D, seperti itu. Lanjut kita yang nomor berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke yang namanya fungsi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu terjadi kalau misalkan ya, jadi misalkan balik sini ya, kita balik ke slide sebelumnya. Jadi misalkan nih A ke B itu jadi korespondensi satu-satu kalau misalkan A ke B dia merupakan fungsi, B ke A juga merupakan suatu fungsi. Ciri-cirinya itu nanti pasti anggota A dan B-nya harus sama. Kalau dari pasangan berurut menentukan apakah dia fungsi satu-satu, korespondensi satu-satu atau bukan, tinggal kita lihat bagian ininya aja. Jadi bagian depan yang E, F, G, H ini nggak boleh ada yang sama. Bagian belakang pun juga harus sama. Juga begitu, tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau kita perhatikan bagian depan ada E, ada F, ada G, ada H, berbeda semuanya. Yang belakang ada 4, ada 2, ada 1, ada 3. Nah, berbeda juga semuanya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, coba kita cek kenapa B tidak. B depannya ada E, F, G, H. Berbeda semuanya ya. Belakangnya 1, 2, 3. Nah, 2 lagi nggak boleh. Jadi, harus kedua-dua sisi ini masing-masingnya berbeda. Nggak boleh ada yang sama. Baru bisa disebut sebagai suatu korespondensi yang satu-satu. Ini kalau misalkan dari soal yang berbentuk pasangan berurut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang korespondensi satu-satu, cuma di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang pasangan berurut, ada yang berupa diagram kartesius, ada yang diagram panah, ada yang pasangan seperti ini. Sama seperti tadi, jadi pasangannya harus berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama. Kalau kita cek ini 4, 6, 8, 10 berbeda semuanya. Tapi bagian pasangannya sama semuanya, 2, 2, 2, nah nggak boleh ya. Maka yang A ini salah. Nah, yang B, coba kita cek. A pasangannya ke 1, B pasangannya ke 4, C pasangannya ke 2, D pasangannya ke 3. Nah, kalau kita cek ini keempat-empatnya ini semuanya memiliki pasangan dan pasangannya berbeda-beda. Maka ini disebut sebagai korespondensi satu-satu. Jawabannya yang B. Kenapa yang C bukan? Coba kalau kita cek ya. Di sini A, B, C, D memiliki pasangan semuanya, tapi di sini kita lihat B-nya kedua, C-nya juga kedua. Nah, ini nggak boleh. Maka dia bukan korespondensi satu-satu, hanya merupakan fungsi saja, tapi tidak korespondensi satu-satu. Sehingga yang C salah. Kenapa yang D salah? Kita lihat nih bagian A, P, Q, R, S berbeda semua ya. Tapi bagian B-nya ini ada yang sama nih. 2, 3, 1, terus 2 lagi. Nah, ini nggak boleh. Maka dia bukan merupakan fungsi satu-satu, tapi hanya merupakan fungsi saja. Karena di sini depannya sudah beda semuanya. Mirip seperti yang C. Seperti itu. Lanjut yuk. Nah, nomor 9 kita sudah masuk ke bagian nilai fungsi. Nah, untuk menentukan suatu nilai fungsi ya, di sini ada fungsi fx dengan rumus 5/3 dikalikan x ditambah 2. Nah, kita mencari nilai untuk x sama dengan min 6 dan x sama dengan 15. Jadi, untuk menentukan nilai fungsi itu hanya dengan mengganti saja. Jadi kan misalkan ini x sama dengan minus 6, maka nanti bagian x ini kita ganti dengan angka minus 6. Coba kita yang hitung yang minus 6 dulu ya. Jadi kita cari f dari minus 6. Cara menulisnya seperti ini. Sehingga 5/3. Nah, bagian x kita ganti dengan minus 6. Kemudian tambah dengan 2. Ini boleh kamu kalikan ya. Jadi kalau kamu ketemu perkalian seperti ini, cukup minus 6 dikalikan dengan bagian atas saja. Atau dengan bagian pembilang. 5 kali minus 6. Jadi minus 30 ya. Dibagi 3. Dibagi 2. Minus 30 bagi 3 jadi minus 10 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah minus 8. Nah, berikutnya untuk yang kedua, untuk nilai x sama dengan yang 15 ini ya, sama dengan cara yang sama seperti ini ya. Berarti bagian x nanti kita ganti dengan angka 15. Sehingga ini menjadi f dari 15 sama dengan 5/3. Nah, bagian x kita ganti dengan 15 ditambah dengan 2. Ini pun juga sama tadi ya. Nah, bagian 15 ini kita kalikan dengan angka yang atas saja. Ini 15 kalikan dengan 5. Jadinya 75. Dibagi 3, nanti ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 25 tambah 2. Bernilai 27. Nah, sehingga nanti di pilihan jawaban, kalian pilih yang jawabannya adalah minus 8 dan 27.
7 seperti ini. Jadi cara menentukan nilai fungsi tinggal kamu ganti nilai X dengan yang diketahui di soal seperti itu. Nomor 10 yuk. Nah, gini kita sudah masuk ke materi persamaan garis lurus. Nah, diketahui suatu persamaan garis lurus Y sama dengan minus 3X plus 7. Tentukan manakah dari titik-titik berikut ini yang berada pada garis tersebut. Nah, jadi kalau kamu mau mengecek apakah suatu titik terletak pada garis atau tidak, itu dengan cara mengganti saja. Jadi misalkan ini 1,10. Artinya apa sih 1,10? Artinya 1 ini mewakili nilai X, 10 ini mewakili nilai Y. Nah, jadi 1,10 itu sama artinya dengan X, Y. Nah, jadi mengecek apakah dia termasuk di garis tersebut atau tidak, ya tinggal kita gantikan ke fungsinya saja. Jadi, bagian Y nanti kita ganti dengan angka 10, bagian X kita ganti dengan angka 1. Nah, kalau hasilnya kiri kanan sama, maka dia terletak pada garis tersebut. Kalau tidak sama, berarti tidak pada garis. Coba ya kita cek ya, yang A. Jadi, bagian Y kita ganti dengan 10, sama dengan minus 3, X-nya kita ganti dengan 1 ditambah dengan 7. Gini ya. Jadi 10 sama dengan minus 3 ditambah 7. 10 sama dengan 4 berarti ya. Nah, ini kan hasilnya nggak sama antara kiri kanan ya. Artinya yang A salah. Dia tidak terletak pada garis. Nah, kita cek yang B nih. Ini sudah terlihat jawabannya yang B ya, karena warnanya berbeda. Nah, di sini 1,4. Artinya 1 itu miliknya X, 4 miliknya Y. Nah, kita ganti nih. Bagian Y kita ganti dengan 4. Kemudian minus 3, X-nya kita ganti dengan 1 plus 7, seperti ini ya. Sehingga jadi 4 sama dengan minus 3 ditambah 7. Jadi 4 sama dengan 4. Nah, karena sama, maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Jadi ngeceknya gini ya. Ini cara pengoperasiannya. Ini artinya dia dikali nih. Misalkan di sini 10 ya. Ya nanti artinya minus 3 dikali dengan 10. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor berikutnya ini langsung nomor 12 ya. Ini nomor 11-nya konsepnya sama seperti yang nomor 12 ya. Di sini kita dikasih suatu persamaan X min 2Y min 2 sama dengan 0. Pertanyaannya kita disuruh menggambar garis lurus tersebut dari persamaan ini. Cara menggambar suatu persamaan garis lurus itu bisa dengan kita tentukan perpotongan sumbu X dan perpotongan sumbu Y. Caranya gimana? Itu tinggal kita ganti dengan angka 0 saja. Jadi langkah pertama, di sini misalkan X-nya kita ganti dengan angka 0 dulu. Nah, langkah pertama X dulu. Artinya pada fungsi yang ini X min 2Y min 2 sama dengan 0 ya. Bagian X kita ganti dengan angka 0. Jadi X-nya kita ganti dengan 0 gitu ya. Min 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita pindah ruas saja. Jadi kan min 2 Y min 2 sama dengan 0 atau min 2Y sama dengan 2. Nah, jadi minus 2 ini, yang minus 2 yang di sebelahnya min 2Y ini kalau pindah ruas, dia jadi positif. Nah, habis ini bagian minus 2 kita bagikan ke ruas kanan. Kita bagi, sehingga Y sama dengan 2 dibagi dengan minus 2. Atau Y ketemu minus 1. Nah, artinya kalau kita tulis ini titiknya adalah 0, minus 1. Jadi kalau nulis titik itu harus X dulu ya. X-nya kan 0, Y-nya ketemu minus 1, maka ditulisnya 0, minus 1 gitu. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, gantian. Y-nya yang kita ganti dengan 0, dengan model yang sama. Jadi X min 2Y min 2 sama dengan 0. Y-nya yang ganti dengan 0, min 2, Y-nya kita ganti 0, min 2 sama dengan 0. Jadinya X ini min 2 kali 0 jadinya 0, habis ya, nggak usah ditulis, atau tulis saja boleh deh. Min 0 min 2 sama dengan 0. Jadinya X min 2 sama dengan 0. Minus 2 pindah ruas jadinya positif. X-nya ketemu 2. Kalau ditulis jadinya 2,0. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarnya? Jadi, kalau kalian nanti soalnya berupa pilihan ganda, tinggal kalian pilih. Nah, misalkan ini Kartesiusnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kan titiknya adalah 0, minus 1. Artinya X-nya 0, Y-nya minus 1. Diingat-ingat, sumbu X itu adalah yang melintang ke kiri kanan. Ini sumbu X. Sumbu Y itu yang melintang ke atas bawah. Di tengah-tengah ini adalah 0. Ya, ingat-ingat. X kalau ke kanan dia positif. Misalkan ini 1, 2, 3. X kalau ke kiri dia negatif. Min 1, min 2, min 3. Y kalau ke atas dia positif ya. Y kalau ke bawah dia negatif. Nah, titik pertama adalah 0, minus 1. Artinya X-nya berada di 0, tidak bergerak.
Y-nya pindah ke min 1. Nah, maka di sini adalah letak dari 0, minus 1. Tinggal kalian beri tanda dengan bulatan misalkan ya. Kemudian titik keduanya adalah 2,0 ya, yang ini. Artinya X-nya bergerak ke angka 2, Y-nya 0, artinya Y-nya tidak naik, tidak turun, tetap di sini. Nah, seperti ini. Nah, kedua titik ini tinggal kalian hubungkan dengan suatu garis lurus seperti ini. Nah, maka nanti di pilihan jawaban, kalian pilih yang garisnya melewati ini. Melewati di X sama dengan 2, dan di Y sama dengan minus 1. Seperti itu. Nah, setelah kalian bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini, biasanya nanti ada juga yang berupa menentukan. Nah, misalkan seperti ini, menentukan gradien dari beberapa persamaan. Gradien itu bisa dihitung dengan beberapa kondisi. Misalkan nomor 13 ini. Nah, kondisinya diketahui bentuk persamaannya. Jadi seperti nomor ini, nomor 1 dan 2 ini ya. Kalau kalian punya bentuk ini, AX plus BY plus C sama dengan, atau boleh juga AX plus BY sama dengan C. Intinya adalah bagian X dan bagian Y berkumpul pada satu sisi seperti ini. Maka gradien atau lambangnya adalah M ya. Dapat ditentukan dengan minus A per B. A itu adalah koefisien X atau angka yang menempel pada X ya. Sedangkan B adalah angka yang menempel pada Y atau koefisiennya Y. Sehingga yang I1 itu ya. I1 gradiennya berapa? Kita pakai min A per B. A adalah angka yang nempel di X, berarti A-nya adalah 2. B adalah angka yang nempel di Y, berarti minus 3. Maka bila kita tuliskan minus dari 2 per min 3. Atau jadinya 2 per 3. Yang kedua, dengan cara yang sama ya, min A per B. A adalah angka yang nempel di X, berarti minus 6 per 4. Atau jadi minus 3 per 2. Nah, berarti A. Jadi yang 1 dan 2 tidak sama ya. Nah, kalau misalkan yang seperti nomor 3 ini, yang ketiga, kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan AX plus B gini ya, artinya Y pada satu sisi, X-nya pada sisi yang lain, di sini Y-nya tidak ada angkanya ya. Itu nanti bisa langsung, maka gradiennya akan sama dengan nilai A, atau angka yang menempel di X-nya. Sehingga yang ketiga ini, jawabannya gradiennya berapa? Jadi langsung ini. Berapa? 2 per 3. Nah, dari sini sudah terlihat ya, sehingga yang 1 dan 3 inilah yang memiliki gradien sama. Nah, kalau nomor 4 gimana? Nomor 4 ini sebenarnya konsepnya sama seperti nomor 3 ya, karena Y dan X-nya sudah berada di sisi yang berbeda. Nah, tapi di sini ada angka 2-nya. Nah, caranya bagaimana biar 2-nya hilang? Semua ini bisa kalian bagi dulu dengan angka 2. Sehingga 2Y dibagi 2 menjadi Y, yang 3X itu jadi 3 per 2X gitu ya. Yang 14 dibagi 2 jadinya 7, seperti ini. Nah, maka akhirnya pakai konsep seperti nomor 3, maka gradiennya adalah 3 per 2. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bahwa yang gradiennya sama adalah persamaan pertama dan persamaan yang ketiga, seperti itu. Nah, di nomor yang ke-14, di sini masih tentang gradien ya, cuma di sini ditanyakan manakah yang memiliki gradien minus 3. Nah, di sini diketahui dua titik yang dilalui. Jadi kalau kalian menentukan gradien dengan melalui dua titik, katakanlah X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2 ya, maka gradien bisa kita tentukan dengan cara Y2 dikurang dengan Y1 dibagi X2 dikurang dengan X1, seperti ini ya. Nah, kita coba dengan yang pertama. Berarti ini kita anggap sebagai X1, Y1, ini X2, ini Y2. Ya. Sehingga gradiennya berapa? Kita langsung masuk ke ini ya. Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Sehingga menjadi Y2-nya adalah minus 3, dikurangi Y1-nya adalah minus 6. X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 3. Nah, di sini ada minus ketemu minus ya. Yang di bagian atas ini ya, min-min, sehingga dia jadi positif. Maka boleh kita tuliskan sebagai minus 3 ditambah 6. Yang bawah adalah 2 kurangi 3 jadi minus 1 ya. Sehingga hasilnya 3 dibagi minus 1. Atau sama dengan itu minus 3. Oh, udah langsung ketemu ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang pertama, yang memiliki gradien minus 3 sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita mencari gradien dengan diketahui dua titik yang dilalui suatu garis. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, di sini gimana kalau misalkan kita menentukan gradien tetapi diketahui persamaan garis? Sebenarnya bisa kita hitung langsung ataupun bisa juga dengan kita hitung ini nih.
Jadi kalau ini bisa dibanding dengan dua cara ya, boleh seperti cara sebelumnya pakai cara ini. Caranya bagaimana? Kita lihat nih. Titik ini kalau kita lihat koordinatnya, dia kan lurus dengan ini ya. Lurus dengan X sama dengan berapa? 1, 2, 3. Di X-nya 3. Dia juga lurus dengan Y sama dengan 4. Artinya titik ini adalah 3,4. Dengan ini nulisnya adalah X dulu baru Y. Yang titik bawah ini, dia lurus dengan X ya. X-nya ke atas ini ya. X-nya adalah minus 1. Nah ini ya, X-nya lurus dengan minus 1. Y-nya lurus dengan minus 3. Maka boleh kita tulis minus 1, minus 3. Kemudian bisa juga kalian kerjakan dengan cara yang seperti di slide sebelumnya tadi. Seperti ini, pakai Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Atau boleh juga, tinggal kalian urut nih. Ini kalau kita luruskan ya. Luruskan, ini juga diluruskan. Nah, kan ketemu di suatu titik ya. Nah, ketemu di sini. Tinggal kalian hitung. Ini dari bagian bawah ini ke atas ada berapa kotak? Dari sini ke sini ada berapa kotak? Seperti itu. Nah, kalau kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke atasnya ada 7 kotak. Kemudian ke kirinya ada berapa kotak ini kalau kita hitung? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Nah, gradiennya dapat kita hitung sebagai apa? A per B. Dengan A itu adalah yang ke atas, ini A. B itu adalah yang ke samping. Jadi jawabannya adalah 7/4. Bisa langsung seperti itu. Ini kalau garisnya miring ke kanan aja ya. Jadi kalau miring ke kanan atas ya. Tapi kalau misalkan garisnya miring ke kanan bawah, itu tinggal di bagian ini kalian kasih tanda minus. Bedanya seperti itu. Jadi bisa langsung seperti ini ya. Atau boleh kalian pandang sebagai titik-titik seperti ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang gradien lagi nih. Nomor 16, tentukan manakah garis lurus berikut yang memiliki nilai gradien M sama dengan. Nah, ini artinya adalah tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Jadi suatu garis akan memiliki gradien yang tidak terhingga. Itu kalau dia pada gambar gitu ya. Katakanlah ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia akan menjadi tidak terhingga gradiennya kalau garisnya tegak seperti ini. Atau posisinya sama seperti sumbu Y. Nah, garis-garis seperti ini itu merupakan garis-garis yang memiliki gradien tidak terhingga. Ada juga gradien yang nilainya 0. Nilainya 0 itu kalau misalkan garisnya gini, posisinya sama seperti sumbu X. Nah, misalkan ini ya. Misalkan gini lagi. Nah, garis-garis ini merupakan garis-garis yang gradiennya 0. Jadi diingat-ingat ya, kalau misalkan garis, dia posisinya sama seperti sumbu Y gini, artinya gradiennya tidak terhingga. Tapi kalau posisinya sama seperti sumbu X, ya mendatar seperti ini, artinya gradiennya adalah 0. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagaimana cara membentuk suatu persamaan garis. Dimulai dengan kalau misalkan diketahui suatu grafik. Jadi kalau diketahui suatu grafik, cara membentuk persamaan garisnya, itu tinggal kalian tentukan perpotongan dengan sumbu Y atau perpotongan dengan sumbu yang tegak ya. Ini kan angkanya 2 ya. Kita anggap sebagai A. Kemudian perpotongan dengan sumbu X yang di bagian mendatar ya. Di bagian mendatar gini, perpotongannya di mana? Ini kan di minus 3 ya. Itu kita anggap sebagai B. Nanti cara menentukan persamaannya adalah A dikalikan dengan X ditambah B dikalikan dengan Y sama dengan A dikali dengan B seperti ini. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya saja. Sehingga menjadi A-nya kan 2 ya, jadi 2X. Ditambah B-nya minus 3, berarti minus 3 Y seperti ini. Sama dengan 2 dikali minus 3. Sehingga menjadi 2X plus dengan min jadi min ya. Yang kanan minus 6. Nah, selesai sampai di sini, udah ketemu jawabannya. Atau misalkan minus 6 kita pindah ke kiri, boleh. Jadinya 2X min 3Y. Nah, karena ini ada minus 6 ya, kita pindah ruas ke kiri jadinya positif. Jadi kita nulisnya plus 6. Baru sama dengan di kanan tidak bersisa lagi, artinya dia sama dengan 0. Nah, boleh seperti ini juga. Jadi diingat-ingat ya, perpotongan dengan sumbu Y yang tegak ini dianggap sebagai A, yang menyamping anggap sebagai B. Nanti langsung AX tambah BY sama dengan A dikalikan dengan B. Lanjut soal berikutnya. Nah, bagaimana membentuk suatu persamaan kalau diketahui gradien seperti ini dan ada titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui ini kita anggap sebagai X1 dan Y1. Maka nanti persamaannya bisa langsung pakai ini. Y min Y1 sama dengan gradien dikalikan X
dikurangkan dengan X1. Nah, ini tinggal kalian masukkan aja bagian X1, Y1 dan gradiennya. Y dan X tetap Y dan X. Jadi ini tetap Y. Y1-nya kita masukkan, yaitu minus 6. Gradiennya 2/3. X-nya kita masukkan, tetap X. X1-nya kita ganti dengan minus 5. Nah, kayak gini ya. Sehingga Y, ini min-min jadi plus. Nah, yang ini, boleh kalian selesaikan dulu bagian dalam ya. Ini jadi X plus 5. Baru kita kalikan 1/1. Nah, ngalikannya berarti 2/3 dengan X, jadi 2/3 X. Kemudian 2/3 kita kalikan dengan 5. Nah, 5-nya cukup kalian kalikan dengan 2-nya saja. Jadinya 10/3. Nah, boleh seperti ini. Nah, selesai jawabannya bisa seperti ini. Atau kalau misalkan di pilihan jawaban kok tidak ada yang pecahan ya. Nah, bagaimana caranya? Maka biar pecahnya hilang, semuanya ini bisa kita kalikan dengan 3 menjadi 3Y ditambah 18. Jadi setiap bagian ya. Nah, jadian bagian yang berupa pecahan seperti ini kalau dikalikan dengan 3, pecahnya hilang, tinggal bagian atasnya aja. Jadinya 2X ditambah 10. Misalkan kita pindah kiri semuanya ya. 3Y plus 18, ini jadi minus 2X, kemudian minus 10, sama dengan 0. Atau menjadi 3Y min 2X, 18 min 10 jadi plus 8, sama dengan 0. Nah, bisa seperti ini jawabannya. Kalau misalkan diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Soal berikutnya, hampir sama, cuma di sini tetap mencari persamaan garis ya. Cuman kasusnya adalah kalau misalkan diketahui 2 titik yang dilalui. Nah, kalau diketahui 2 titik seperti ini, titik pertama kalian anggap sebagai X1 dan Y1. Titik kedua kita anggap sebagai X2 dan Y2. Nah, cara menyelesaikannya nanti kita bisa langsung pakai ini. Y dikurang dengan Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 dibagi X2 dikurangi dengan X1. Nah, kita tinggal memasukkan nilai X1, Y1, X2, Y2-nya. Sehingga ini menjadi Y dikurang dengan Y1-nya adalah 5. Y2-nya minus 5 dikurangi 5 sama dengan X-nya tetap. X1 adalah 0, X2 adalah minus 2, ini 0. Ya, sehingga menjadi Y min 5, min 5, min 5 jadi minus 10. Yang atas tinggal X saja, yang bawah min 2. Nah, dari sini diapakan? Dari sini tinggal kita kalikan silang saja. Jadi, Y min 5-nya kita kali dengan minus 2. Yang min 10-nya kita kali dengan X. Ini ya. Nah, ini tinggal kita kali 1/1 ya. Jadi, ini min 2 kali Y, min 2 kali min 2. Sehingga menjadi min 2Y plus 4. Yang kanan sama dengan minus 10X gitu ya. Kalau misalkan kita pindah ke kiri semuanya, minus 2Y plus 4. Ini plus 10X. Sama dengan 0. Atau boleh kita tulis X-nya dulu deh. 10X, kemudian min 2Y plus 4. Sama dengan 0. Selesai seperti ini. Nah, jadi jawabannya ini. Atau boleh juga nih misalkan, kalau kita perhatikan nih, ketika 3 bilangan ini ya, yang dari 10X, kemudian min 2Y, dan plus 4 ini ya, masing-masing kan bisa dibagi 2. Boleh kalau misalkan ini kalian bagi 2. Selama masing-masing bisa. Ini jadinya 5X, min 1Y atau Y saja ya, plus 2. Sama dengan, boleh juga seperti ini. Misalkan jawaban yang 10X, min 2Y plus 4 tidak ada. Jadi bisa pakai yang bawahnya. Dari yang bentuk penyederhanaannya. Nah, berikutnya kita masuk ke yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel. SPLDV ini bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Sebenarnya bisa juga dengan cara grafik ya. Tapi kalau dengan cara grafik kayaknya terlalu lama. Jadi kalau soal-soal seperti ini mending kalian pakai cara gabungan deh. Jadi pertama dieliminasi, kemudian disubstitusi. Nah, baru nanti kalian bisa menentukan manakah jawaban dari pertanyaan. Misalkan seperti ini ya. Ini kita kerjakan dengan cara eliminasi dulu ya. Di sini ada 2P, ada 4P ditambah 3H sama dengan 5, kemudian 2P min H sama dengan 5. Nah, cara menyelesaikannya atau misalkan kita mau nyari P dulu atau H dulu. Nah, itu dengan cara eliminasi atau menghilangkan salah satu bagian. Misalkan nih, kita mau menyamakan. Jadi mengeliminasi itu langkah awalnya adalah menyamakan salah satu variabel. Misalkan kita mau menyamakan bagian P. Yang di atas adalah 4P, yang di bawah 2P. Biar sama, ini boleh kalian tukar, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 4. Ditukar nih ya. Jadi atas semuanya kali 2, bawah kita kali 4. Yang atas kali 2 semuanya jadi 8P ditambah 6H sama dengan 10. Yang bawah kita kali 4 semuanya. 8P min 4H
sama dengan 20. Seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kamu samakan, langsung dikurangkan atau dieliminasi. Yang bagian yang sama, 8P dikurang 8P langsung habis. Tinggal ini, 6Hi dikurang min. Nah, kurang dengan min itu kan kayak min ketemu min ya, sehingga jadi positif. Artinya sama seperti 6P ditambah 6Hi ditambah 4Hi. Sehingga hasilnya adalah 10Hi. Yang kanan 10 kurang 20 jadi minus 10. Sehingga berapakah nilai Hi? Berarti minus 10. Nah, yang bagian angka yang di kiri ini, kalau pindah dia membagi. Sehingga ini dibagi dengan 10. Sehingga nilai Hi adalah minus 1. Nah, kita tahu nilai Hi-nya minus 1. Habis dari sini, kalian bisa pakai substitusi. Maksudnya bagaimana kita pilih salah satu dari yang 1 dan 2 ini. Misalkan aku pilih yang pertama. 4P ditambah 3Hi sama dengan 5. Nah, kita substitusi atau kita ganti. Nah, tadi kan kita ketemu nilai Hi-nya adalah minus 1. Maka bagi kita ganti dengan angka minus 1 seperti ini. Kalau kita selesaikan, 4P. Nah, ini hubungannya dikali nih ya. 3 dengan minus 1 ya. 3 kali minus 1. Dia jadi minus 3. Nah, kemudian minus 3 kalau kita pindah kanan, dia itu jadi penjumlahan. Kenapa seperti itu? Jadi kalau operasinya masih penjumlahan pengurangan seperti ini, waktu pindah ruas itu jadi berubah tanda. Kalau awalnya dia minus, berubah jadi plus gitu ya. Sehingga 4P, kalau dia plus ya berubah jadi kebalikannya jadi minus. Sama dengan 8. Nah, kalau angka yang nempel di variabel atau namanya koefisien seperti ini, waktu pindah dia membagi sama seperti kasus ini tadi. Sehingga nilai P-nya adalah 8 dibagi dengan 4. Atau P ketemu 2. Baru kita bisa menentukan nilai berapa P tambah Hi. Yaitu 2 ditambah dengan minus 1. Atau menjadi 2 min 1. Sehingga jawabannya adalah 1. Seperti ini. Ya. Jadi begini cara menentukan misalkan masing-masing variabel kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, di sini soalnya hampir sama, tetap SPLDV, cuma di sini kita dari soal cerita mengubah menjadi suatu SPLDV. Caranya bagaimana? Pasti di soal akan disediakan dua jenis benda. Nah, jadi kamu misalkan nih benda pertama sebagai suatu variabel, benda kedua sebagai variabel yang lain. Di sini kalau kita baca dari soal, ada Dona membeli 5 buku tulis dan 3 bolpen. Jadi bendanya ada buku tulis dan bolpen. Misalkan nih, buku tulis kita anggap sebagai variabel X lah ya. Bolpen kita anggap sebagai variabel Y. Sehingga kasusnya Dona ini kalau kita ubah ke dalam suatu SPLDV menjadi gini. 5X atau melambangkan 5 buku tulis ditambah 3Y atau 3 bolpen sama dengan 16.400. Nah, tulisnya seperti ini. Kemudian kasusnya Dita jadi persamaan yang kedua. Dia beli 3 buku dan 4 bolpen. Berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 12.700. Seperti ini, sehingga ini jawaban dari kalau misalkan kita mau menentukan bentuk SPLDV dari suatu soal cerita. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan hampir sama seperti tadi tapi kita mencari penyelesaiannya. Jadi pertama langkahnya sama seperti tadi. Ini soalnya sama ya, soal yang sama ya. Jadi kita ubah seperti ini dulu. Ini kebetulan soalnya sama. Berarti apa tadi? 5X plus 3Y sama dengan 16.400. Kemudian ada 3X plus 4Y sama dengan 12.700. Nah, gimana menyelesaikannya? Berarti ini kita selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Baru nanti kamu bisa menjawab yang seperti ini. Ya, seperti yang ini ya. Ada yang 3 buku tulis dan 2 bolpen ini. Jadi, harus kamu selesaikan dulu dengan eliminasi atau substitusi. Coba kita bahas bareng deh. Jadi, misalkan kita mau menyamakan bagian X lah ya. Maka yang atas kita kalikan dengan 3. Yang bawah kita kalikan dengan 5. Yang atas kalau semuanya kita kali 3 jadinya 15X ya. Kemudian ditambah 9Y. 16.400 kali 3 jadi berapa nih? 49.200 ya. Yang bawah kita kali 5 semuanya jadinya 15X plus 20Y sama dengan berapa nih? 63.500. Nanti kalau salah kita cek lagi ya. Ini tinggal kita kurangkan aja. Nah, habis disamakan tinggal kita kurangkan 15X dikurang 15X habis. 9Y dikurangi 20Y menjadi minus 11Y. Yang 49.200 dikurangkan dengan 63.500 jadi minus berapa nih? Minus 14
300 ya. Nah, seperti ini. Sehingga berapakah nilai Y? Bahkan nilai Y adalah minus 14.300. Kita bagi dengan minus 11 nih. Atau Y-nya ketemu berapa berarti? 1.300 ya. Nah, maka nilai Y atau harga dari bolpen adalah 1.300. Nah, kemudian bagaimana harga si buku tulis? Nah, berarti kita pilih salah satu nih. Pilih salah satu dari persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan kita mau pakai yang persamaan ke 1 deh. Yang ini ya, 5X plus 3Y sama dengan 16.400. Bagiannya kita ganti dengan 1.300. Jadinya 5X ditambah 3 kali 1.300 sama dengan 16.400. Sehingga menjadi 5X ditambah 3.900 sama dengan 16.400. Sehingga 5X berapa? Berarti 16.400 dikurang 3.900. Atau 5X jadinya 12.500 ya. Nah, setelah seperti ini, baru kita cari nilai X-nya. Jadinya 12.500 dibagi 5 nih. Atau ketemunya adalah berapa ya? 2.500 ya. Nah, setelah ketemu X dan Y-nya, baru kamu bisa menjawab ini. 3 buku dan 2 bolpen. Jadi berapa nih 3 buku? 3 buku adalah 3X. 2 bolpen adalah 2Y. Nah, tinggal kamu masukkan aja. 3 dikali X-nya atau bukunya tadi ketemu harganya 2.500. Ditambah 2, Y-nya adalah 1.300. Seperti ini ya. Sehingga jadinya 7.500. Ditambah dengan berapa nih? 2.600 ya. Atau ketemu 10.100. Nah, seperti ini ya. Jadi penyelesaian kalau misalkan diketahui suatu soal cerita, terus kamu disuruh menanya, ada 2 kondisi ya. Kondisi awal misalkan seperti ini ya, kondisinya Dona, ada kondisinya Dita. Terus ada kondisi ketiga. Nah, caranya berarti yang 2 kondisi di awal kita selesaikan, kita ubah jadi SPLDV, selesaikan pakai eliminasi substitusi, ketemu nilai Y, ketemu nilai X, baru kamu bisa menjawab yang kondisi ketiga seperti ini. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari kisi-kisi PAS ganjil ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu ujian kalian besok. Semoga hasilnya semua bisa mendapat yang terbaik, mendapat yang optimal. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.